Hai, salam sejahtera dan salam budi luhur. Aku Cola Saradelia, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur. Dalam memenuhi syarat tugas mata kuliah Diplomasi Digital, di video kali ini aku akan share hasil interview bersama Bapak Ambasador Santo Darmo Sumarto sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, dan Bapak Ronaliansyah serta Ibu Elistania, dosen Universitas Budi Luhur, terkait bagaimana pandangan mereka tentang kebijakan luar negeri Kamboja di Indonesia dan bagaimana hubungan bilateral antara kedua negara ini. Ini adalah sedikit cuplikan perjalanan menuju kedutaan. Mari kita simak hasil interviewnya berikut cuplikannya. Enjoy your watch! Baik, sekarang kita sedang masuk ke sesi tanya jawab bersama Bapak Ambasador Santo Darmo Sumarto. Sebelumnya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ambasador karena telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama dalam menjawab keadaan kebijakan luar negeri Indonesia dan Kamboja saat ini. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kebijakan luar negeri Kamboja terhadap Indonesia saat ini. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Kamboja melihat Indonesia sebagai mitra utamanya dalam melakukan politik luar negeri, dan sebagai kakak, ya, sebagai negara yang sejak masa kemerdekaannya menjadi negara yang merupakan panutan bagi bangsa Kamboja. Nah, oleh karena itu tentunya politik luar negeri Kamboja terhadap Indonesia nuansanya sangat positif dan mengharapkan penguatan kerjasama di berbagai bidang, terutama saat ini di bidang ekonomi. Baik, kemudian pertanyaan kedua adalah tentang bagaimana pengaruh utama dari kebijakan luar negeri Kamboja terhadap hubungan diplomatik dengan Indonesia. Harapan untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dari Kamboja disambut dengan positif oleh Indonesia, yang saat ini juga sedang berupaya mengembangkan diplomasi ekonominya, termasuk ke negara-negara yang ekonominya lebih kecil dibandingkan Indonesia. Nah, dalam kaitan ini tentunya bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari kemitraan ekonomi ini. Pada saat yang bersama kita juga berusaha untuk memberikan dukungan bagi pembangunan ekonomi di Kamboja. Jadi sifatnya tidak hanya kerjasama yang dimana Indonesia tangannya di bawah, tetapi juga kerjasama di mana Indonesia tangannya ada di atas untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan dukungan bagi penguatan pembangunan ekonomi di Kamboja. Di saat yang sama juga mengambil manfaat dari kemitraan ekonomi ini. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang bagaimana peran Kamboja dalam mendukung Indonesia di forum-forum internasional ataupun regional seperti dalam forum ASEAN. Memang merupakan suatu keniscayaan bahwa setiap kali Kamboja menjadi ketua ASEAN, maka berikutnya yang menjadi ketua adalah Indonesia. Hal ini juga terjadi pada tahun 2022, di mana Kamboja menjadi ketua ASEAN, dan kemudian Indonesia menjadi ketua ASEAN di tahun 2023. Nah, tentunya dalam kaitan ini, kedua negara harus bersinergi untuk memastikan bagaimana hal-hal yang dimulai oleh Kamboja pada saat mereka menjadi ketua ASEAN bisa kemudian ditindaklanjuti dan di-upgrade oleh Indonesia ketika Indonesia mengambil alih ke ketuaan ASEAN setelah Kamboja setiap kalinya giliran kedua negara terjadi, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa harus ada sinergi, tidak hanya di level kebijakan, di level tertinggi, tetapi juga sinergi di level-level teknis. Tidak hanya di antara para pejabat Kementerian Luar Negeri, tetapi juga para pejabat kementerian-kementerian lainnya yang giat untuk bekerja sama mengembangkan berbagai pilar, berbagai program kerjasama dari pengembangan ataupun pengukuhan komunitas ASEAN yang kita miliki ini. Jadi intinya adalah bahwa Kamboja selalu akan memberikan dukungan bagi inisiatif-inisiatif Indonesia dalam mengembangkan kinerja komunitas ASEAN. Pada saat yang sama, kita sebagai negara terbesar di ASEAN juga mengapresiasi dan memberikan dukungan, memberikan kolaborasi dengan Kamboja apabila mereka pada saat keketuaannya juga memiliki berbagai inisiatif yang perlu ditindaklanjuti bersama-sama oleh seluruh negara anggota ASEAN. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang bagaimana perkembangan kebijakan luar negeri Kamboja terhadap Indonesia dalam konteks kerjasama ekonomi bilateral, dan apakah ada kerjasama ekonomi yang baru dilakukan oleh kedua negara tersebut.
Betul, diplomasi ekonomi sekarang menjadi salah satu tujuan utama dalam kedua negara melakukan kerjasama di bidang politik politik luar negeri. Nah, hal ini tentunya dari sisi Kamboja adalah bagaimana untuk memaksimalkan Indonesia sebagai pasar yang sangat besar untuk produk-produk produk-produk Kamboja. Di saat yang sama, Indonesia juga ingin memasarkan produk-produknya ke pasar yang ada di Kamboja. Walaupun pasar di Kamboja kecil dibandingkan contohnya Vietnam ataupun Thailand, tapi cukup signifikan karena Kamboja bisa menjadi hub dari penetrasi pasar yang ingin dilakukan di Indonesia di kawasan Mekong ini ya. Kawasan Mekong ini kan terdiri dari negara-negara seperti Vietnam, Laos, Kamboja, plus kemudian juga ada Myanmar dan Thailand sebagai dua negara tetangga dari kawasan Mekong, sub kawasan Mekong ini. Jadi saya rasa kedua belah pihak melihat potensi yang sangat baik dari kemitraan ekonomi ini dan harapannya adalah kedepannya kita juga bisa mengembangkan tidak hanya kemitraan ekonomi sebagaimana kita lihat dari sisi yang tradisional yaitu terkait dengan perdagangan, investasi dan pariwisata, tetapi juga kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi yang baru, misalnya contohnya di bidang energi terbarukan, di bidang digital, di bidang-bidang lain-lainnya yang dimana harapannya kerjasama ini apabila dimulai cukup awal maka kedepannya kita akan bisa mengembangkan secara masif bersama-sama. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab saya bersama Bapak Ambasador Santo Darma Sumarto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, dan apabila ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman, saya persilahkan. Terima kasih banyak teman-teman Universitas Budi Luhur, semoga sukses selalu dan ditunggu kunjungannya ke Kamboja, ke Phnom Penh. Terima kasih. Oke, saya mau cerita dulu sedikit, boleh nggak? Supaya tergambar hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja sebetulnya. Jadi ada berapa bagian dari hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja, itu ada berapa fase sebetulnya. Ada fase pasca kemerdekaan Kamboja, itu tahun 53-an gitu ya. Di tahun 53 itu karena kita punya kesamaan ideologi, Bapak bangsa kita dulu dengan Kamboja yang menganut sistem ideologi sosialis atau komunisme boleh disebut, atau juga kiri dalam pandangan kajian ideologi dunia, itu hubungannya sangat erat gitu. Jadi diakui dengan pengakuan kedaulatan Kamboja oleh Indonesia. Kemudian kita juga melakukan dukungan dalam perjuangan Kamboja melawan kolonialisme Prancis dan intervensi asing waktu itu. Kemudian di tahun 93 semakin menguat karena kita juga dengan pemimpin nasional sudah berganti tentunya, dengan peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Nah, di era inilah banyak terjadi kerjasama ekonomi. Kemudian Indonesia juga menjadi salah satu mitra pembangunan utama Kamboja. Banyak kita bantu BUMN kita masuk ke Kamboja untuk membangun infrastruktur di sana gitu. Nah, saat ini Kamboja menganut politik luar negeri keseimbangan aktif kalau kamu tanya ke kedutaannya ya kan. Jadi menjaga hubungan dengan baik seluruh negara termasuk Indonesia tentunya karena dalam satu region. Kemudian memperkuat kerjasama region dan internasional seperti ASEAN dan PBB. Nah, secara bilateral kunjungan kenegaraan kita tuh sangat aktif, intensitasnya meningkat dan itu dilakukan secara rutin. Bidangnya tentu politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan. Nah, kemudian Indonesia merupakan negara investor terbesar di Kamboja. Jadi Indonesia ini adalah secara ekonomi dia adalah negara investor terbesar di negara Kamboja. Juga Kamboja ini berperan penting karena dia juga suka impor ya, melakukan impor beras bagi Indonesia. Nah, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi itu ya tentu secara geografis dan budaya. Kalau kita melihat dulu itu Nusantara satu ya Sriwijaya itu kekuasaannya sampai sana, Vietnam, Kamboja dan seterusnya. Jadi dia memiliki kesamaan budaya mirip-mirip dan sejarah. Nah, dan masyarakatnya itu masih ya erat lah ya. Jadi hubungannya interaksinya masih cukup kuat. Nah, tentu kalau dia melakukan kerjasama itu didasarkan kepentingan nation state-nya. Kepentingan di Kamboja juga memiliki hal yang serupa ya, menjaga perdamaian, menjaga kekuatan stabilitas di kawasan dan menjaga hubungan bilateral baik dari sisi ekonomi dan pembangunan. Nah, yang terakhir itu di era pandemi gitu, hubungan bilateral itu semakin meningkat karena interaksi logistik kita kan terbatas. Jadi negara-negara region itu memperkuat diri.
ya melakukan kerjasama serta bagaimana sih menghubungkan logistik dan barang-barang menjadi lebih efektif di masa COVID, juga penguatan kerjasama di bidang kesehatan serta pemulihan ekonomi. Begitu, Caula. Yang paling menarik ya, perkembangan terakhir itu kebijakan luar negeri Kamboja terhadap Indonesia di konteks bilateral, kalau nggak salah itu di tahun 2023 itu kita meningkatkan perdagangan, total perdagangan kita sampai 1 miliar US dollar kalau nggak salah di Kamboja. Kemudian secara investasi, Indonesia melakukan investasi di Kamboja sebesar 5 miliar US dollar di tahun 2023. Kemudian di pariwisata tentu lebih dari 1 juta kalau nggak salah angkanya, kamu cek lagi di Google ya, 1 juta wisatawan Indonesia sudah bisa berkunjung ke Kamboja. BUMN kita juga bangun infrastruktur di sana. Kemudian di pertanian tentu kita salah satu eksportir beras atau ini di Kamboja. Jadi kalau total perdagangan bilateral kita tadi 1 miliar, investasi 5 miliar, jumlah wisatawan 1 juta di 2023. Gitu, Cola. Berarti selama mungkin dari COVID-19 kemarin itu berarti makin erat hubungan antara Kamboja dan Indonesia khususnya di ekonomi. Gitu Bang kira-kira. Ya, itu meningkat. Kalau dari tahun 2015 ke tahun 2023 hampir 2 kali lipat ya. Ada yang menghitung 700 juta US, ada yang bilang 1 miliar US dollar gitu untuk total perdagangan. Oke. Oke, Thank you good night. Bang. Makasih banyak. Berikut hasil interview yang saya lakukan dengan Ibu Tania. Bahwasannya menurut beliau, untuk melihat concern kerjasama dari kedua negara ini, kita bisa melihat bahwa Kamboja dan Indonesia sama-sama negara Global South. Artinya, punya nasib yang sama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Sebagai negara Asia Tenggara dan sedang dilirik oleh negara utara, Kamboja dan Indonesia bisa mempererat kerjasamanya dengan sharing experience dalam pemanfaatan teknologi dan menghadapi tantangan AI yang kita ketahui kedua negara ini belum punya regulasi dalam mengatur kecerdasan ini. Dengan begitu, semakin banyak kerjasama yang dapat dilakukan kedua negara, maka bisa semakin meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara. Kesimpulannya adalah hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja berjalan sangat baik dan saling memberikan dampak positif. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ambasador serta dosen HI Universitas Budi Luhur, bahwasannya kolaborasi dan kerjasama Indonesia dengan Kamboja semakin tahun semakin meningkat sehingga membuat hubungan diplomatik antar negara tersebut semakin erat. Indonesia yang sudah dianggap seperti kakak sendiri oleh Kamboja menjadi patokan bagi Kamboja dalam sama-sama memajukan perekonomian dari masing-masing negara. Harapan saya sebagai mahasiswa, semoga hubungan diplomatik tersebut bisa terjalin semakin erat tanpa menimbulkan kerugian serta kedepannya semakin banyak kerjasama-kerjasama yang dilakukan tidak hanya antar dua negara, tetapi dengan negara-negara lainnya khususnya negara maju, untuk bersama memajukan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Sekian hasil interview dari saya, semoga dapat dipahami dan memberikan informasi baru. Thank you for watching, bye-bye.